Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baiklah, pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kiranya yang sudah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat dan walafiat. Kemudian terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Zulaida Lubis, MPD Kons, yang mana telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan critical book report kami. Nah, sebelum kami mempresentasikan critical book report kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Nauliana sebagai moderator dan sebagai presenter pertama, dan kawan saya. Perkenalkan, saya Cecilia Francisca Buditi. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat. Perkenalkan, nama saya Damula Sirman. Perkenalkan, nama saya Desa Alodi Sugian. Baiklah teman-teman, jadi di sini kami akan menjelaskan critical book report yang manajemen bimbingan konseling di sekolah. Sebelum kami menjelaskan, ada baiknya kami memberitahu identitas buku yang kami ambil untuk di CPR kan. Nah, buku utama itu ada judulnya itu kami ambil manajemen bimbingan dan konseling. Penulisnya Ibu Dr. Zulaida Lubis, MPD Kons, dan kawan-kawan. Penerbitnya itu dari Harapan Cerdas, dan kota terbitnya itu Kota Medan, dan tahun terbitnya cetakan pertama itu di tahun 2019. Nah, untuk ISBN-nya itu ada 97860257978 dengan halaman 124 halaman. Dan untuk buku utama, buku pembanding, kami ngambil buku itu judulnya Manajemen Program Bimbingan Konseling. Penulisnya itu Dr. Jarkawi, MPD, penerbitnya CV Triple Konsultan, dan untuk tahun terbitnya itu di 2024, dan untuk kota terbitnya di Cilacap. Dan untuk ISBN-nya 9786231480996, dan untuk halamannya kurang lebih 174 halaman. Baiklah, kita masuk ke pendahuluan latar belakang. Buku itu merupakan salah satu media penting atau dalam menyampaikan ilmu pengetahuan, baru siap itu gagasan dan informasi kepada masyarakat luas. Nah, jadi dengan demikian banyaknya buku yang diterbitkan setiap tahunnya menjadi penting untuk melakukan tugas kita sebagai critical book report atau CBR atau tinjauan kritis terhadap buku-buku tersebut. Tugas CPR membantu pembaca untuk memahami isi, kelebihan, dan kekurangan dari buku tersebut. Baiklah, kita masuk ke tujuan penulisan critical book report. Nah, pertama itu ada mengulas isi buku, memahami pengetahuan informasi yang ada dalam buku, dan terakhir menyelesaikan tugas mata kuliah, yaitu manajemen bimbingan dan konseling. Kemudian kita masuk ke manfaat penulisan critical book report. Itu pertama ada menambah wawasan tentang manajemen bimbingan konseling di sekolah dan mengetahui kelebihan dan kekurangan buku terkait dengan manajemen bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga itu dapat menilai keunggulan dan kelemahan buku. Kita masuk ke bab 3, yaitu ringkasan buku. Buku utama itu kami ambil tadi kan manajemen bimbingan dan konseling. Nah, di bab pertamanya itu ada konsep manajemen dan organisasi. Kata manajemen ini sangat familiar bagi kita. Manajemen ini berkaitan erat dengan organisasi. Jadi ada baiknya kita tahu dulu apa itu organisasi. Nah, organisasi adalah kelompok orang yang bekerja dalam struktur koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Bahasa lainnya, itu organisasi itu sebagai sekumpulan orang atau sekumpulan kelompok yang mempunyai struktur atau tujuan tertentu untuk mencapai dan mengerjakan atau mencapai tujuan itu dengan upaya mereka. Baiklah, masuk ke bab 2, yaitu manajemen bimbingan dan konseling. Jadi manajemen bimbingan dan konseling guru BK juga harus memiliki kemampuan melakukan manajemen program BK sebagai wujud kinerjanya. Manajemen bimbingan konseling adalah upaya dan cara yang digunakan untuk menyalahgunakan secara optimal seluruh komponen serta sumber daya, tenaga, sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kami akan memberikan file kami ke grup untuk nengok ringkasannya. Selanjutnya itu masuk ke bab 3, yaitu baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu kami masuk ke keunggulan buku yang akan dijelaskan oleh teman saya.
salah satu kelebihan buku utama ini adalah kelengkapan materi yang mencakup berbagai aspek manajemen layanan bimbingan dan konseling, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga alih tangan kasus. Nah, jadi buku ini tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga mengintegrasikan regulasi seperti Perkemendikbud nomor 111 tahun 2014. Nah, jadi sehingga sangat relevan dengan praktik di sekolah. Selain itu, struktur pembahasannya juga sistematis dengan bab-bab tematik seperti manajemen layanan informasi, konsultasi, dan konseling kelompok atau individual. Yang kedua itu keunggulan buku pembatik. Nah, jadi buku ini mencakup berbagai aspek manajemen program bimbingan dan konseling, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, memberikan panduan yang menyeluruh bagi pembaca. Strukturnya juga jelas sehingga pembaca lebih mudah memahami buku tersebut. Nah, mulai dari penyajian materi yang terstruktur, mulai dari penyajian materi yang terstruktur dengan baik sehingga memudahkan pembaca untuk mengikuti dan memahami setiap langkah-langkah bab yang ada. Selain itu, juga bisa membantu konselor dan pendidik dalam mengimplementasikan program bimbingan dan konseling tersebut. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya itu kelemahan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan membahas kelemahan buku. Yang pertama itu kelemahan buku utama, di mana pada buku homework ini penulisannya sedikit sulit dipahami. Hal ini mengganggu pemahaman pembaca. Selain itu, pembahasannya teoritas kadang terlalu panjang tanpa disertai contoh konkret yang aplikatif, sehingga mungkin terasa kurang kontekstual bagi mahasiswa atau praktis pemula yang memahami presentasi manajemen TK yang ada di lapangan. Dan yang selanjutnya itu ada kelemahan buku pembatik. Buku ini mungkin memberikan contoh kasus yang kurang dapat membantu membaca atau kurang nyata, di mana memahami penerapan teori dalam praktik. Buku ini bahasa yang terkadang rumit, beberapa istilah teknis mungkin sulit dipahami oleh pembaca dan tidak memahami latar belakang di mana bidang bimbingan dan konseling, kurangnya ilustrasi visual. Buku ini bisa menarik jika dilengkapi dengan lebih banyak ilustrasi atau grafik untuk mendukung pemahaman, fokus selalu akademik. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini terlalu fokus pada teori dan kurang memberikan pemahaman. Pembaca mungkin merasa tidak fokus untuk membaca dan kurang memberikan panduan praktis yang konkret. Di mana keterbatasan dalam pembahasan digitalisasi, mungkin meskipun ada pembahasan tentang teknologi, buku ini mungkin tidak cukup untuk dalam menjelaskan penerapan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Saya silakan kepada moderator. Selanjutnya kita masuk ke bab 5 yaitu implikasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi. Mana yang pertama itu ada implikasi terhadap teori. Nah, implikasi terhadap teori ini sangat penting terhadap praktik layanan BK. Kenapa? Karena bisa membentuk pola pikir profesional bagi guru BK. Namun, dengan merupakan tahap manajemen ini, seperti perencanaan program, pengumpulan data, dan sampai evaluasi, buku ini dapat menjadi acuan. Nah, yang kedua itu ada implikasi terhadap pembangunan di Indonesia, di mana manajemen bimbingan dan konseling ini sangat penting untuk terhadap pembangunan di Indonesia, terutama dalam hal meningkatkan sumber daya manusia. Nah, yang ketiga itu ada pembahasan dan analisis, di mana kedua buku ini cocok dijadikan referensi sebagai mata kuliah manajemen bimbingan dan konseling.
konseling terutama karena pendekatan strategis terhadap seperti penggunaan analisis SWOT dalam perencanaan dan teknik observasi untuk mengumpulkan data. Oke, cukup sekian penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya itu ada penutupan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan dijelaskan dan disebutkan. Manajemen bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis untuk mengelola pelaksanaan BK di sekolah agar berjalan secara efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang diinginkan. Ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi layanan BK untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik. Nah, manajemen program bimbingan konseling adalah suatu penekanan yang mengadu pada perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan evaluasi program bimbingan konseling di institusi pendidikan atau organisasi tertentu. Nah, program bimbingan dan konseling ini bertujuan untuk membantu individu seperti siswa, karyawan, serta anggota organisasi dalam mengatasi berbagai masalah dan tantangan dalam hidupnya. Nah, saran yang kita dapat tuh, jadi pada kedua buku ini disertakan lebih banyak studi kasus atau contoh nyata dari penerapan program bimbingan dan konseling di berbagai institusi. Jadi disertakan lebih banyak pada praktis, langkah-langkah konkret dan teknik yang dapat dilaksanakan langsung oleh konselor dalam program mereka dan mempertimbangkan untuk mengadakan sesi umpan balik dengan pembaca atau praktisi pada bidang bimbingan dan konseling untuk mendapatkan masukan yang konstruktif mengenai isi dan penyajian bukunya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Udah top. Baiklah teman-teman, presentasi critical book report kami telah selesai. Sekarang kami masuk ke project. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan proyek yang kami ambil, yaitu judulnya optimalisasi tata letak dan kelengkapan ruangan BK untuk meningkatkan fasilitas layanan BK. Di sini saya akan menjelaskan sarana dan prasarana. Pertama ada sarana. Sarana ini merujuk pada alat atau fasilitas yang digunakan secara langsung dalam suatu kegiatan seperti kendaraan, peralatan belajar, mesin produksi, dan juga perangkat teknologi. Dan prasarana itu adalah segala sesuatu mendukung kelancaran aktivitas, tetapi tidak digunakan secara langsung seperti berjalan, gedung, jaringan listrik, dan lain-lain. Jadi, sarana prasarana dalam bimbingan dan konseling adalah peralatan dan perlengkapan yang sangat penting dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Selanjutnya, masuk ke tata letak yang akan dijelaskan ke teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tata letak yaitu letak bangunan. Di mana di dalam Permendikbud nomor 11 tahun 2014, di mana ini tidak disebutkan idealnya dalam ruangan BK. Oleh sebab itu di lapangan dapat ditemukan berbagai macam ruangan BK atau posisi ruangan BK. Tetapi karena meskipun tidak dijelaskan idealnya, di mana ruangan BK ini harus dirumuskan secara koordinator, bersih, jauh dari kebisingan, keributan, atau jauh dari kantin, masjid, dan kelas. Nah, yang kedua itu ada letak jenis ruangan, di mana ruangan ini harus diatur demikian rupa agar saat klien atau siswa berkunjung ke ruang BK itu aman, nyaman, dan dari segi ruangan tersebut dapat dilaksanakan pelayanan dalam kegiatan bimbingan dan konseling dan kegiatan bimbingan lainnya sesuai dengan asas-asas dan kode etik
di mana ruang data ini diletakkan di bagian paling pojok. Kenapa di bagian paling pojok atau dibilang paling belakang? Karena di mana ruangan ini menyimpan atau mengelola data siswa, dokumen, dan lain sebagainya. Di mana ruangan ini harus terjaga keprivasiannya. Nah, yang kedua itu ada ruangan konseling individual, di mana ruang konseling individual itu di samping ruang data. Nah, di mana ruang konseling individual ini harus kedap suara atau tidak tembus pandang, di mana ruang konseling individu ini harus memberikan aman, nyaman, dan harus memberikan privasi kepada siswa. Nah, yang ketiga itu ada ruang tamu, di mana ruang tamu itu diletakkan di bagian paling depan agar bisa menyambut tamu dan tidak berwenang saat klien datang ke ruangan BK, tidak berkeliaran di ruangan BK itu, di mana ruang tamu ini juga apabila klien ada urusan untuk administrasi, jadi klien bisa dapat di mana klien itu langsung dapat layanan dari staf yang duduk di depan. Nah, untuk ruang keempat itu ada ruangan bimbingan dan konseling kelompok, di mana ruang bimbingan dan konseling kelompok itu di bagian paling belakang, di mana ruangan ini paling luas dari ruangan lainnya. Di mana ruangan ini khusus untuk pelayanan bimbingan dan konseling kelompok seperti diskusi, pelatihan, dan aktivitas lainnya. Nah, untuk ruang kelima itu ada ruang relaksasi, di mana ruang relaksasi ini di bagian belakang ruang tamu, di mana ruangan ini berfungsi untuk saat klien memiliki permasalahan bisa datang ke ruangan ini untuk merelaksasikan pikiran dan mengatasi kecemasan dan pengurangan stresnya. Nah, untuk ruangan ke-6 itu ada ruang kerja, di mana ruang kerja ini diletakkan di bagian paling depan atau dekat pintu, di mana ini bisa diakses, di mana ini lebih mudah diakses oleh siswa, di mana ini juga berfungsi untuk dukungan layanan perencanaan layanan bimbingan dan konseling dan lain sebagainya. Walaupun ruangan ini di bagian depan atau paling dekat dengan pintu, jadi ruangan ini juga harus ketat dengan privasinya. Cukup sekian materi saya kembalikan ke moderator. Baiklah, yang selanjutnya itu ada ukuran ruangan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada ukuran ruangan. Yang pertama itu ruangan bimbingan dan konseling utama. Idealnya berukuran sekitar 8 x 9 meter atau 72 meter persegi, atau minimal 8 x 8 meter atau 64 meter persegi. Ruangan ini digunakan untuk berbagai aktivitas layanan BK secara umum, termasuk aspirasi dan pertemuan kelompok. Dan selanjutnya itu ruangan konseling individual. Ukuran idealnya sekitar 3 x 3 meter atau 9 meter persegi. Ruangan ini harus cukup untuk menampung konselor dan satu konseling dengan suasana yang nyaman dan privasi terjaga. Dan yang selanjutnya itu ruangan konseling kelompok, di mana ukuran disesuaikan dengan jumlah peserta, biasanya lebih luas dari ruangan individual. Dilengkapi dengan meja, kursi, dan alat bantu seperti meterphone atau diskusi kelompok. Dan yang terakhir itu ruang tamu dan ruang kerja kelompok, di mana ukuran bervariasi namun harus cukup untuk menampung kursi, meja, ruang tamu, dan perlengkapan kerja. Konselor serta memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Terima kasih, saya serahkan ke moderator. Baiklah, selanjutnya masuk penjelasan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruangan pelayanan bimbingan
jadi teman-teman sebelumnya itu sudah juga disinggung sedikit pada materi jenis letak layanan bimbingan konseling, ruangan bimbingan konseling. Nah, jadi saya akan menjelaskan kembali tapi lebih ke fasilitasnya. Nah, jadi ruangannya itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada ruangan administrasi ataupun data. Nah, jadi ruangan ini perlu dilengkapi dengan fasilitas lemari penyimpanan, di mana di dalamnya itu kita akan menyimpan dokumen, catatan konseling dan lain-lain beserta dengan soft kopinya. Dan yang kedua itu ada ruang konseling individual. Nah, jadi ruangan ini adalah tempat yang nyaman dan aman untuk konselor dan klien. Dan di ruangan ini itu dilengkapi dengan fasilitas seperti satu set meja dan kursi ataupun sofa dan lain-lain. Yang ketiga itu ada ruang tamu. Nah, jadi hendaknya seperti ruang tamu, di mana ruang tamu itu berisikan meja dan kursi ataupun sofa, televisi, jam dinding ataupun tulisan atau gambaran yang dapat memotivasi klien untuk terus berkembang. Ruangan yang keempat itu ada ruangan bimbingan dan konseling kelompok, di mana ruangan ini tempat yang aman dan nyaman untuk terjadinya dinamika konseling kelompok antara konselor dengan klien, antara klien dengan klien yang lainnya, di mana ruangan ini hampir sama dengan ruangan konseling individu yang juga dilengkapi dengan beberapa set meja dan kursi, sofa, televisi, dan lain sebagainya. Nah, ruangan yang kelima itu ada namanya ruang relaksasi, di mana ruangan ini bersih, nyaman, aman, dan dilengkapi dengan fasilitas seperti televisi, DVD, meja atau kursi ataupun sofa, dan juga tempat tidur beserta dengan bantalnya. Dan ruangan yang keenam itu ada namanya ruangan kerja. Nah, jadi ruang kerja bimbingan konseling ini disiapkan agar bisa meningkatkan produktivitas konselor atau guru dalam menjalankan tugasnya. Jadi untuk itu diperlukan fasilitas seperti berupa komputer yang dilengkapi dengan berbagai software bimbingan konseling, dan akan lebih bagus lagi jika dilengkapi dengan adanya internet. Selain itu juga dibutuhkan meja kerja untuk konselor, lemari, dan lain sebagainya. Seperti yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita masuk ke fasilitas yang akan dijelaskan oleh teman saya Tesaloni. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan fasilitas-fasilitas yang ada di layanan ruang BK. Nah, jadi yang pertama itu ada furniture. Nah, di dalam furniture ini ada kursi dan meja kerja konselor, sofa dan kursi tamu yang empuk untuk menciptakan suasana ramah, nyaman, serta lemari penyimpanan dokumen dan arsip, rak buku, papan pengumuman, serta tempat sampah. Lalu yang kedua itu bagian perlengkapan administrasi dan instrumen konseling. Nah, di sini itu ada belangko surat, kartu konsultasi, daftar kasus, catatan kegiatan BK, angket, pedoman wawancara, pedoman observasi, format konseling, format referral, serta buku panduan buku materi layanan bimbingan. Lalu yang kedua itu adalah perlengkapan teknologi. Nah, dalam ruangan layanan BK ini disediakan komputer dengan akses internet dan software BK, tape recorder, televisi, VCD ataupun DVD player, kamera CCTV, one-way mirror screen untuk pengawasan proses konseling. Lalu serta pendingin ruangan, AC ataupun kipas untuk memberikan kenyamanan pada ruangan tersebut. Lalu yang selanjutnya itu adalah ruang khusus dan pendukung. Nah, ruang konseling individu yang kedap suara dan nyaman, ruang konseling kelompok dengan fasilitas diskusi ataupun ruang relaksasi atau desensitisasi dengan karpet dan tempat tidur atau bed rest, ruang biblioterapi dengan rak buku dan ruang baca, serta ruang tamu yang dilengkapi dengan meja, buku tamu, jam dinding, dan motivasi visual. Lalu yang selanjutnya adalah fasilitas pendukung. Nah, dalam fasilitas pendukung itu ada stop kontak, jam dinding, media pengembangan kepribadian, instrumen asesmen, dan fasilitas kebersihan seperti tempat sampah. Nah, jadi fasilitas ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi konseling agar dapat menjalani proses bimbingan dan konseling dengan efektif serta menjaga kerahasiaan
kerahasiaan dan privasi konseling, privasi layanan konseling. Terima kasih. Baiklah, di sini kita masuk kesimpulan. Nah, kesimpulannya tata letak ruangan bimbingan konseling bukan sekedar masalah estetika, melainkan elemen kuasial yang secara langsung memenuhi efektivitas proses konseling dan kenyamanan klien tersebut. Nah, ruangan yang dirancang lebih baik diciptakan dengan lingkungan yang aman, nyaman, dapat membantu konseling atau membantu proses konseling dengan baik. Baiklah, sekian presentasi CBF dan project dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu sekali lagi pertanyaannya silahkan kirim ke grup. Terima kasih.